saya ada urusan hari Jumat pagi. Nah, Jumat pagi ada telepon, si mama sakit gini, udah lariin langsung ke rumah sakit gitu loh. Lariin, ya paralel aja, saya ada urusan, itu malam baru saya lihat. Sebelumnya turut berduka cita yang Ya, dalam terima kasih ya. Mungkin bisa dijelaskan kronologi akhirnya almarhum. Jadi hari Kamis tanggal 21 ya, tanggal 21 itu malam hari itu kira-kira. Tapi sebelumnya juga memang almarhum sudah mengeluh bahwa dadanya sakit gitu loh. Cuman karena memang belum ada pernah rekam jejak bahwa saya tahu tentang bahwa ada jantung. Jadi kita kira mungkin asam lambung naik atau kecapean gitu loh, kolesterol. Jadi masih diurut tuh, masih pijit hari Kamis itu malam. Nah, Jumat pagi itu semakin tinggi itu intensitas rasa sakitnya. Jadi kebetulan ada kawannya dan saya lagi di luar lagi ada urusan. Jadi ada kawannya mama dan anak saya langsung antar ke rumah sakit sini Bintaro. Nah, jadi langsung dirawat, langsung diberikan tindakan bahwa untuk supaya membuka pembuluh darahnya ya, membalon supaya pembuluh darahnya itu lancar. Nah, setelah itu kejadiannya malah ya merembet lah kemana-mana, artinya ternyata mungkin ada saya nggak tahu lah kemarin penjelasan dokter karena semua cepat sekali gitu. Mungkin ada ginjalnya juga nggak baik gitu kondisinya, terus paru-parunya juga terendam, ada cairan. Jadi tim dokter dan suster juga semua udah berusaha dengan baik. Sampai tadi juga pukul 11.30 tim dokter juga menghubungi bahwa sudah memompa gitu untuk membantu bahwa kesadaran dari pasien gitu, dari almarhum. Nah, ternyata tadi 11.53 dinyatakan bahwa meninggal. Dia ada di dokter adalah jantung. Ya, jadi masuk pertama memang karena jantung gitu loh. Jadi ya merembet kemana-mana aja gitu. Saya juga kurang jelas nanti istilah medisnya gitu. Enggak lama. Saya sendiri baru tahu tuh hari Sabtu lalu, bukan Sabtu kemarin ya, lalu ya. Jadi kira-kira 8-9 hari yang lalu. Ya nggak enak deh, nggak nyaman gini-gini. Minum obat mah gitu, terus oke lah, udah agak enakan gitu. Oke. Terus saya tinggalin, saya mesti ke Sentul lagi kan gitu. Jadi mulai ngeluh lagi hari Kamis itu yang saya tahu. Jadi ada firasat mungkin sebelumnya. Kalau saya sebut itu sebuah firasat saya juga nggak tahu, tapi saya cuma bilang bahwa nanti hari Sabtu mungkin keluarga pada mau datang sini nih, mau main, pada mau berenang. Jangan gitu. Nggak apa kali Sabtu. Ya oke lah. Takutnya nanti mama pergi soalnya hari Sabtu gitu. Gitu takut nggak ada di rumah. Soalnya Jumatnya juga masih ada urusan gitu. Jadi pas Jumatnya malah ya kejadian itu. Masuk ke rumah sakit. Ya. Itu obrolan berdua aja saya sama almarhum. Iya. Gitu. Baru saja pergi juga bangun istri. Iya. Terus sekarang udah penerusnya cuma tinggal cucu-cucunya aja. Iya. Gimana? Saya juga nggak ngerti gitu loh. Maksudnya ya saya cuma berusaha untuk jalani hidup saja gitu. Yang sebaik-baiknya gitu, bahwa memang saya ditakdirkan untuk mengantarkan kelima-limanya ya, papa, mama, istri, adik-adik gitu, ke pusara terakhirnya ya sudah, saya cuma bisa melakukan saja gitu. Saya berusaha untuk dan mendoakan yang terbaik untuk mereka karena mereka juga semua orang baik gitu. Ya sekarang Sosok ibu mungkin seperti apa? Orang yang periang dan sangat aktif dan sangat berkawan ya, familiar gitu loh, sama keluarga dekat, sama teman-temannya, sama familinya juga, semuanya hubungannya sangat baik gitu. Jadi ya biasalah seperti ibu-ibu ceria, ibu-ibu senam yang kita perhatikan yang selalu ceria lah. Berarti terakhir komunikasi sama Mama itu Enggak, saya malah di hari Rabu. Karena hari Kamis saya harus kembali ke Sentul, rumah Sentul, saya ada urusan hari Jumat pagi. Nah, Jumat pagi ada telepon, si mama sakit gini, udah lariin langsung ke rumah sakit gitu loh. Lariin, ya paralel aja, saya ada urusan, itu malam baru saya lihat.
Mas, anak-anak ada feeling juga nggak sih? Rasa? Saya rasa enggak ya. Saya rasa atau nggak tahu ya, tapi mereka sih nggak cerita apa-apa gitu mas saya, itu nggak nyampein apa. Ada kenangan yang tidak bisa dilupakan gitu. Apa ya? Kalau kenangan sih hampir dibilang gini, beliau itu suka ngumpulin orang keluarga gitu loh. Jadi ya kadang-kadang kan siapa lagi gitu motornya gitu. Kadang-kadang kan dalam keluarga gitu kan kita suka berpikir bahwa siapa lagi mau jadi motornya gitu ngumpulin orang. Ya beliau, ya mudah-mudahan ada penerusnya nanti. Jadi ini kan akhirnya mohon maaf yang mengantarkan 5 keluarga di makam yang sama. Mungkin perasaan sedihnya digambarkan seperti apa sih? Saya nggak bisa menggambarkan apa-apa, saya cuman selalu duduk terheran aja gitu. Maksudnya oh ini kah tugas saya gitu loh. Saya cuman menjalankan tugas saya aja gitu. Artinya pertama tuh adik bungsu, ya anak bungsunya almarhumah, terus anak keduanya almarhumah, lalu suami almarhumah, lalu kemudian istri saya, anak sulung, nah, sekarang almarhumah gitu loh. Itu buat ya saya juga sampai sekarang juga nggak bisa menyangka, nggak bisa apa, karena saya cuma berusaha untuk jalanin hidup saya aja sebaik mungkin gitu. Ya jadi saya nggak bisa menceritakan tentang kesedihan, karena sedikit saja kebaikan di diri mereka itu membuat saya menangis, jadi saya susah gitu loh. Jadi saya nggak ngerti bahwa berapa banyak air mata gitu yang saya keluarkan gitu, sehingga saya nggak berani. Saya tadi aja di mobil duduk sendirian gitu sama jenazah gitu, ya saya nangis aja, cuman nginget aja gitu. Artinya udahlah, susah kalau saya nyeritain tentang kebaikan orang kembali, bahwa itu membuat hati saya malah Keluarga, teman-teman turut bersedih juga. ya pastinya gitu loh, karena dari Jakarta, dari Bandung, semua dari jauh-jauh gitu loh. Om, tante, teman-temannya, kawannya, semua datang. Nah, ini kan makam bersyukur dekat dengan almarhum istri. Iya. Gimana nih tadi? Ya itu makanya saya bersyukur banget dari pihak TPU Tanah Kusir sendiri yang sudah turut membantu gitu loh, dari saudara yang mencarikan tempat yang cukup dekat gitu loh, cuman berkisar kira-kira 80-100 meter gitu ke situ. Saya tinggal jalan kaki gitu, jadi buat anak-anak juga gampang gitu sana. Dan tadi mungkin perasaan terakhirnya dengan Rina Gunawan sekarang gimana? Masih rasa ada rindu kah? Iya, ya artinya kalau itu sih pasti, artinya gini, saya menganggap bahwa trauma itu belum hilang gitu, begitu. Jadi saya harus menghadapi sesuatu yang baru, satu lagi. Tapi ya sudah, saya cuma bisa menghadapi saja, gitu. Jadi kalau bicara tentang rindu, saya rindu gitu. Karena traumanya sampai sekarang juga masih ada gitu loh ya, masih kadang-kadang membayangin gitu, karena kejadian demi kejadian gitu. Di saat sama almarhumah, saat dia sakit gitu, jadi itu masih membayangi di benak saya, sehingga hal-hal kayak gini juga membuat saya juga berat gitu. Tapi ya saya harus jalanin saja. Oke. Doa dan harapan mungkin. Ya? Doa dan harapan. Ya semoga ya keluarga yang saya antarkan semua husnul nanti mereka ketemu di surganya Allah, kita lo berkumpul sama keluarga besarnya, menikmati nikmatnya aliran air surga. Iya. Amin. Turut duka cita sekali lagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Juga ya, Mas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bunga. Ya. Nggak ada habis. Apa tuh? Doa aja, bunganya nggak ada. Enggak. Kenapa Om? Copot? Hah? Enggak. Mama di Enggak copot, cuman karena tipis jadi Oh. Ya. silakan Pak Dedi. Iya.
Saya mau main gitu. Ini mumpung cuacanya enak. Mas, boleh izin wawancara? Silakan tanya yang bersangkutan. Kakak, Nenek. Dua ya, dua ya. Di sini aja. Sini aja. Nih pas di makam duduk aja. Mono nggak? Nggak usah. Ayo bang, mundur duduk. Kalau aku di sini aja sampingan. Nah iya. Rolling. Ini. Ayo rolling. Ya kak, Mas, turut berduka cita sebelumnya. Iya, terima kasih. Kakak, Mas, gimana nih? Udah ada firasat mungkin sebelumnya? Pinter. Kalau Sebenarnya sih ini mendadak banget ya. Jadi kayak sebenarnya belum ada firasat sih, tapi kayak mendadak aja gitu. Jadi jatuh kaget gitu. kalau untuk aku sendiri mulai dari kepergian bunda sama nenek yang sekarang itu aku selalu ngerasa firasat kayak ngerasa kesepian gitu. Kayak sehari sebelumnya itu ngerasa kesepian banget. Taunya tiba-tiba dikabarin mendadak ternyata beneran meninggal, beneran udah berpulang duluan. Mbak Mas terakhir komunikasi dengan ibunda gimana? Kapan? Kalau aku kan yang ikut ke rumah sakit ya, ikut mengantar nenekku itu terakhir komunikasi hari Sabtu kemarin. Jadi pas hari Minggu keadaannya udah ngedrop, terus juga udah hilang kesadaran, sempat hilang kesadaran. Jadi aku nggak sempat komunikasi pas hari Minggu kemarin. Terakhir hari Sabtu dan itu kondisinya sebenarnya masih bagus, masih kayak bisa berbicara dan bilangnya cuma sekedar bosan aja di rumah sakit, terutama di ruang ICU-nya ya. Oh, masih ngobrol? Iya masih. Tadi sebelumnya katanya mau berenang ya sama Bapak? Iya. Ngajak ngumpul keluarga kan buat berenang di rumah, soalnya kan baru direnovasi juga rumahnya. Dan aku juga sempat ikut berenang sama nenek berdua pas hari Kamis kemarin. Tapi hari Jumatnya totonya ngedrop banget neneknya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Sempat ada keinginan mungkin dari nenek pengen apa sebelum menghembuskan napas gitu? Enggak sih, enggak pernah bilang apa-apa. Enggak juga. Nenek tipe yang kayak gimana sih di mata keluarga gitu? Nenek tipe orangnya ceria banget, periang, terus habis itu kayak seakan-akan belum tua ya, karena masih muda gitu, kayak masih seumuran karena suka bercanda. Terus kalau di rumah juga perhatian banget, kayak suka nanyain kabar gimana deh di sana, misalkan kan karena aku sama kakak bolak-balik ya ke Bintaro sama ke Sentul. Jadi kalau misalkan nenek lagi sendirian di rumah yang di Bintaro, pasti suka nanyain kabar ke aku sama kakak, kayak gimana keadaannya di sana, gimana kabarnya gitu. Sangat baik berarti ya? Iya baik banget, baik sama perhatian. Nah, ini kan sekarang penerusnya keluarga adalah Mas dan Mbak Ajani, gimana nih? Gimana ya? Ya kalau dari kayak gini keadaannya emang harus belajar untuk mandiri lah ya. Belajar mandiri, belajar kuat. Kalau udah dihadapin kondisi atau situasi yang kayak gini lagi harus bisa cepat nerima, cepat tabah, kuat. Udah ikhlasin aja gitu. Dan baru aja ibu pergi juga, Iya. masih trauma juga atau gimana? Kadang sih iya masih kadang tuh suka tiba-tiba keinget terus sedih gitu kan, tapi udah harus tahu batasnya juga kan. Iya nggak bisa berlarut-larut. Yang paling diingat mungkin kenangan ada dari ibu dan ibunya ibu? Kalau untuk sama bunda hampir tiap hari karena aku kan deket banget ya. Kalau sama bunda karena aku tidur juga satu kamar, satu ranjang. Terus juga terakhir liburan Desember sama Januari kemarin gitu. Kita pokoknya nggak ngira juga bunda bakal pergi tahun ini. Di umur aku yang aku sama kakak juga masih cukup dibilang masih muda ya.
Kalau untuk nenek ya, kalau semasa aku di sini di rumah yang Bintaro, aku kan suka ikut nemenin nenek belanja, misalkan nenek suruh nemenin ke dokter perawatan, gitu-gitu aku temenin. Dan itu jadi hitungannya quality time juga sama nenek, karena nenek kan juga kecenderungan di rumah terus ya. Paling ada neneknya, ada teman-teman nenek yang kadang suka kunjung, terus abis itu ngajak pergi bareng, ngajak makan di restoran gitu. Tapi kalau kita ya paling nemenin nenek, kadang-kadang makan di restoran, terus ke supermarket gitu, nggak jauh-jauh sih. Terakhir dimimpiin bunda gitu enggak? Kalau aku pernah sih, sekitar 2 kali ya. Itu gimana Ceritanya itu aku kayak tiba-tiba diketemuin sama bunda, aku lagi kayak duduk gitu di rumah, tiba-tiba ada bunda datang, terus aku kayak meluk bunda kan, karena kaget tiba-tiba ada bunda, dan kerasnya kayak asli banget. Aku kayak, waduh, ini beneran bunda. Terus aku langsung beneran aku peluk erat sampai akhirnya, bunda masih di sini ya, bunda selalu di sini kok. bunda ngomong Kakaknya mungkin ada mimpi. Sama sih belum ada sih. Mungkin tapi kalau sebelum bunda wafat sudah ada firasat gitu. Terakhir mungkin ini kan bisa dibilang kan nanti bakal jadi satu makam berkunjung, bakal jadi momen berat nggak sih kalau berkunjung? iya karena kan sekaligus Iya, dalam 1 tahun ini ya. Rasanya gimana ya, kehilangan untuk 2 kali dalam setahun ini, apalagi cukup berdekatan lah ya, itu berat banget. Tapi alhamdulillah banyak banget yang ngedukung, keluarga, temen, saudara, pokoknya keluarga besar itu banyak banget yang ngedukung, selalu suportif, selalu istilahnya buka tangan sama kita. Jadi kita juga kayak ngerasa diperhatiin juga selain sama keluarga gitu. Pesan bunda Itu dan sih. nenek ada mungkin terakhir. Pokoknya bunda sama nenek bahagia di sana. Semoga semuanya berkumpul, tenang, dan gimana? Ada lagi pesan? Baik-baik aja di sana. Makasih. Sekali lagi turut berduka ya.